Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada malam hari ini Saudara, kita kembali ada di dalam renungan Sosyanim. Doa saya, dimanapun Saudara berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai Saudara, dan berkat-Nya melimpah atas setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama dalam pembacaan, perenungan akan firman Tuhan, sebab kita percaya dan kita sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup karena firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus akan memimpin, menuntun setiap kita untuk mengerti, memahami, dan melakukan setiap firman-Nya. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Kami rindu hendak membaca firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami semakin hari semakin hidup berkenan dan semakin serupa dengan Engkau. Roh Kudus, terangi setiap hati kami dengan firman-Mu. Demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mari kita bersama membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dan kita akan fokus di ayat yang ke-18, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Judul renungan kita adalah carilah hal yang kekal. Haleluya. Dan saya mau berkata, saudara, ketika malam hari ini kita bersama ada di dalam renungan ini, kita sedang mencari perkara yang kekal. Amin. Perkara yang kekal yang tidak akan dapat diambil dan direbut oleh siapapun. Puji Tuhan. Ayat yang ke-16 berkata, kami tidak tawar hati. Saya rindu kita memperhatikan ayat ini, saudara, bahwa kuncinya adalah hati. Ketika kita ada di dalam pencarian terhadap hal-hal yang kita sedang inginkan, hal-hal yang sementara kita kumpulkan, sebenarnya hal itu berbicara tentang hati. Bagaimana hati kita begitu fokus untuk hal-hal yang sementara, atau hati kita cenderung kepada hal-hal yang bersifat kekal. Nah, ada satu pemahaman, saudara, pengertian dan bahwa manusia itu senang mencari dan mengumpulkan hal-hal yang indah. Bahkan kalau kita boleh mengerti, saudara, banyak juga orang-orang yang begitu antusias mencari tempat-tempat indah, tempat-tempat yang menyenangkan,
ya, untuk dapat memberikan ketenangan dalam jiwanya. Tetapi malam hari ini firman Tuhan memperingatkan kita, memberikan peringatan, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang kelihatan itu bukanlah perkara yang harus dikejar sedemikian rupa. Ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Bahkan dapat dia dinyatakan seperti sebuah penderitaan yang sedang kita alami, itu pun tidak sebanding dengan hal-hal yang kekal. Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Hari-hari ini banyak orang begitu fokus dengan yang kelihatan. Mereka menata semuanya yang serba kelihatan, mengatur sedemikian rupa, dan ketika semuanya itu mereka miliki, saudara, mereka merasa hidup ini begitu senang. Tunggu dulu, saudara. Belum tentu. Ada begitu banyak orang hebat di dunia ini, segalanya ada. Tetapi belum tentu mereka mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Di zaman sekarang ini, saudara, ada begitu banyak manusia, semakin hari semakin kehidupannya itu bersifat duniawi. Bahkan tidak sedikit semakin materialistis. Seringkali perkembangan zaman ini membuat banyak manusia itu mengukur kesuksesan, kebahagiaan itu dilihat dari berapa banyak hal, berapa banyak harta yang dia sudah miliki. Berapa banyak hal yang dia sudah miliki itu terkadang membuat ia menjadi egois dan tidak memiliki lagi kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan cenderung menutup diri dengan orang lain dan tidak mau melihat keadaan orang yang sebenarnya mereka perlu untuk ditolong. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk tidak larut kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan saja dan itu bernilai materi. Tuhan mengingatkan setiap kita malam hari ini bahwa apa yang tidak kelihatan, yaitu segala sesuatu yang bersifat kekal, itu patut dan harus kita perhatikan. Mengapa, saudara? Yang pertama, karena apapun yang kita miliki, harta sebanyak apapun yang kita punya sampai saat ini, itu bukan jaminan. Ingat, saudara, itu bukan jaminan. Tidak dapat menjamin keselamatan kita. Harta dan kemewahan bukanlah jaminan kebahagiaan, kekuasaan, kedudukan, pengaruh. Itu ada batas-batasnya dan tidak kekal. Sifatnya sementara dan pada akhirnya satu kali waktu akan berlalu, bahkan lenyap. Yang kedua, saudara, karena dunia ini akan lenyap. Oleh sebab itu, mari
Kejar terus, cari terus hal-hal yang bersifat kekal. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kiranya ayat ini menjadi ayat-ayat yang kita selalu ingat, saudara. Supaya firman Tuhan pada 1 Yohanes 2 ayat 17 ini akan menolong kita, mengingatkan kita untuk tidak cenderung terhadap dunia dan segala kemegahannya, melainkan kita cenderung dan semakin melekat dengan Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada dua hal yang kita dapat mengerti dari ayat ini, saudara. Yang pertama, jika kita memfokuskan diri kita terhadap dunia, maka kita akan lenyap dengan dunia ini dan keinginannya. Tetapi jika kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan hidup selama-lamanya, kekal. Sekarang bagaimana respon saya dan saudara? Apakah kita mencari dunia ini atau kita mencari dan melakukan kehendak Allah? Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan lagi bahwa apa yang ada dalam dunia, ayat ke-16 dikatakan, semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah produk dunia. Jadi jika kita mengejar hal-hal ini, saudara, maka kita akan lenyap dengan dunia. Tetapi apa yang ada di dalam kekekalan? Firman Tuhan berkata, firman-Nya adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam kekekalan ada kebenaran Allah. Dalam kekekalan ada sukacita. Dalam kekekalan ada damai sejahtera. Itu yang harus kita mau cari dan kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini. Apa yang kita cari di dalam kebenaran Allah, dalam sukacita dan damai sejahteranya Allah, itu tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun. Dan sifatnya adalah kekal. Apa yang kita miliki itu hanya memberikan kesenangan sementara saja, saudara. Dan tidak akan dapat pernah memberikan jaminan yang pasti dalam hidup ini. Tetapi kehidupan melakukan kehendak Allah adalah kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata pada 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dikatakan, apa yang kita kerjakan untuk hal-hal yang kekal, yang kita cari untuk hal-hal yang kekal, itu jauh lebih besar dari semua hal yang kita sekarang miliki di dalam dunia. Apakah itu harta, ketenaran, jabatan, kedudukan, pengaruh hidup kita. Itu sementara saja. Oleh sebab itu, saudaraku, satu hal yang saya mau berikan contoh yang sangat sederhana. Apa itu mencari hal yang kekal? Contohnya adalah ketika kita beribadah. Esok hari Minggu adalah waktunya kita beribadah bersama dalam ibadah raya. Mari saudara, persiapkan roh, tubuh, jiwa kita untuk kita bersama mengerjakan perkara yang kekal
hal ini di hadapan Tuhan. Dan percaya saudara, segala hal yang kita kerjakan yang bernilai kekal tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, Roh Kudus menolong setiap kita mengerti dan memahami. Carilah hal yang kekal. Carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah hal-hal yang tidak kelihatan, namun Bapa di surga melihatnya, dan Dia menyiapkan hal yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami untuk kami mengerti bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan kami mencari dan menemukan hal-hal yang tak kelihatan di dalam Engkau yang bernilai kekal itu. Roh Kudus menolong setiap kami mengerti bahwa hidup kami ini adalah hidup untuk mengerjakan tujuan-tujuan-Mu yang bernilai kekal. Demi nama Yesus, kami sudah membaca, mendengar, dan kami melakukannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.